Tayyib. Lalu apa makna ihsan tingkatan yang pertama? Beribadah seolah-olah melihat Allah. Anda garis bawahi kalimat seolah-olah. Anda garis bawahi kalimat seolah-olah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, yushiru ila annal abda ya'budullaha ta'ala ala hadhihi sifah wa huwa istihdaru qurbihi wa annahu baina yadayhi ka'annahu yarah. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam penjelasan beliau untuk hadis yang kedua di Arba'in Nawawi, karena Islam, iman, ihsan ini ada di Arba'in Nawawi. Ibnu Rajab mengatakan kalimat ini menunjukkan bahwa hamba beribadah kepada Allah ala hadis sifah, dalam keadaan seperti ini, yaitu seolah-olah melihat Allah, yaitu istihdaru qurbihi, menghadirkan perasaan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dekat di hadapannya. Wa annahu baina yadai, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan dia dan Allah berada di hadapannya. Ka'annahu yarah, seolah-olah dia melihat Allah. Seolah-olah dia melihat Allah. Sehingga saking kuatnya perasaan dekatnya Allah, saya sedang berhadapan dengan Allah ketika sedang salat, seolah-olah dia melihat Allah. Wa dzalika yujibul khasyah wal khaufa wal haibata wat ta'dzim, sehingga ini menyebabkan seorang hamba itu sangat takut, sangat mengagungkan zat yang ada di hadapannya. Maka dia akan sangat serius ketika dia beribadah, bersedekah, sampai dia nggak berani dongak. Kenapa? Di hadapannya seolah-olah adalah Allah, sehingga dia nunduk, melihat ke arah sujud, melihat ke arah tempat sujud. Karena itu makna ka'annaka tarahu di sini bukan melihat zat Allah, karena nggak mungkin seorang hamba melihat zat Allah. Namun maknanya adalah seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapannya. Nah, untuk bisa menjaga situasi seperti ini itu sangat susah. Seorang hamba dalam kondisi menghadirkan perasaan seolah-olah Allah berada di hadapannya itu berat, karena gangguan batin itu banyak. Hilir mudik ya, timbul tenggelam, kadang yang sama sekali nggak pernah kita ingat tiba-tiba muncul ketika kita sedang salat. Baik gangguan internal maupun eksternal. Kalau eksternal dari setan, setan mengingatkan uzkur kada, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang masalah sujud sahwi. Begitu manusia salat, maka setan datang menggoda dan dia mengatakan uzkur kada. Coba ingat ini. Sampai akhirnya ketika dia lupa jumlah rakaatnya, dia bingung. Ini sudah 3 atau baru 2? Tayyib. Sehingga makna seolah-olah melihat Allah di sini bukan melihat zat, tapi kembali kepada bagian kalimat seolah-olah, seakan-akan dia melihat, bukan dia melihat aslinya. Jika ini tidak sanggup untuk dilakukan oleh seorang hamba, maka derajat yang kedua, yang ini lebih rendah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, pahamilah bahasanya Allah melihatmu. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan innahu ta'lilun lil awwal. Ini bagian dari alasan dia nggak bisa melakukan yang pertama. Dia nggak sanggup untuk selalu menjaga perasaan serius menghadap Allah, istihdar muraqabatillah, istihdar qurbihi, menghadirkan perasaan Allah itu dekat, ka'annahu baina yadayhi, bahasanya Allah berada di hadapannya. Nah, ketika yasyukku alaih, dia sulit untuk melakukan itu, fa innahu qad yasyukku dzalika, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, bisa jadi itu sangat memberatkan bagi hamba. Wa yasta'inu ala dzalika bi imanihi bi anna Allah yarahu wa yattali'u ala sirrihi wa ala niyatihi. Maka dengan imannya dia yakin kalau Allah mengawasinya. Allah mengawasinya baik lahir maupun batinnya.
Sehingga jenis yang kedua ini lebih ringan dalam menjaga perasaan. Secara perasaan lebih ringan untuk dijaga. Kenapa? Jenis yang kedua ini, semua hamba yang yakin bahwa dia adalah mukmin yang mengimani Allah Maha tahu segala sesuatu, maka dia tahu ibadah yang sedang saya kerjakan diawasi oleh Allah. Namun karena istighdar qurbihi, semangat menghadirkan perasaan Allah itu dekat, tidak sebagaimana yang pertama, maka kualitas ibadahnya jadi turun, tidak sebagaimana yang pertama. Tayyib, saya kasih ilustrasi, meskipun ini sebatas pendekatan untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan ihsan derajat pertama dan ihsan derajat yang kedua. Saya seorang karyawan, atau si A seorang karyawan, dia bekerja di depan laptop. Kemudian bosnya ada di mana? Bosnya ada di belakang dia. Supervisor. Supervisor. Ini banyak karyawan, ada 5 supervisor, ya, keliling-keliling dari satu karyawan ke karyawan berikutnya. Terus seperti itu. Bahkan supervisor itu adalah bosnya sendiri yang menggaji dia. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh para karyawan A, B, C, D, E yang diawasi langsung terus oleh bosnya, sehingga bosnya hadir di situ dan karyawan lihat bosnya, maka karyawan itu akan sangat serius ketika bekerja. Jangankan buka Facebook, jangankan nonton kajian live seperti ini, ya, dia buka web konsultasi syariah saja nggak berani, sehingga dia akan fokus, nggak bakalan berani untuk curi-curi waktu membuka yang lain. Apalagi jualan online, ya, ngantor nyambi jualan online, nggak mungkin dia berani, karena dia lihat bosnya dan bosnya ada di belakangnya. Orang seperti ini akan maksimal ketika bekerja. Demikian pula ketika orang sedang beribadah kepada Allah dan merasakan dekatnya dia di hadapan Allah, maka dia akan serius ketika dia sedang sholat. Di hadapan saya adalah Allah, saya sedang sujud di hadapan Allah, saya sedang rukuk di hadapan Allah, dan Allah melihat lahir batin saya, maka dia akan fokus batinnya dan gerakannya sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Itu ihsan tingkatan pertama. Yang kedua, kalau ini tidak bisa, yang kedua, dia tahu dia diawasi. Ibarat di kantor itu nggak ada bosnya, tapi adanya CCTV. Ini meja, ini laptop, CCTV ada di depan. CCTV itu melihat saya, dan saya tahu saya sedang diawasi. Cuman kan Pak Bos nggak tahu di balik layar ini ada apa. Yang kelihatan, ya, kalau laptop saya dibuka, cuman ada tulisan UFIT sama sekolah ITS. Di balik ini nggak kelihatan. Saya akan tetap serius dalam arti ketika kerja saya nggak tiduran karena saya dilihat kamera. Ketika kerja saya nggak sering ke toilet karena dilihat kamera. Ini kok kursinya sering kosong, kemana orangnya? Saya nggak sering jajan keluar, saya nggak banyak mainan, sehingga nggak mungkin saya bawa misalnya drone di sini terus saya mainan. Apalagi saya bawa stick, sementara di situ ada kamera. Saya akan fokus dengan laptop saya, cuman bisa jadi masih bisa untuk curi-curi bagian yang lain. Buka Facebook kan bos nggak lihat, buka YouTube bos nggak lihat, buka konsultasisyariah.com bos nggak lihat. Wah, ini I'm the official lagi live, bosnya nggak tahu. Sehingga semangat orang yang kedua dengan orang yang pertama, dia betul sudah berusaha untuk baik, tapi tidak sebagaimana tingkatan yang pertama. Baik, ini hanya ilustrasi. Kurang lebih seperti itulah makna ihsan. Ketika orang di posisi tingkatan pertama, mungkin nggak ada setitik pun dalam hatinya keinginan untuk menghindar dari sholat. Fokus. Karena dia menghadirkan perasaan dekat dengan Allah. Allah berada di hadapannya. Di saat itulah ibadahnya akan sangat berkualitas.
Tapi ketika menjaga seperti ini susah dilakukan oleh seorang hamba, turun derajat. Dia yakin kalau dia diawasi oleh Allah. Ihsan tingkatan yang kedua, dia yakin diawasi oleh Allah.